Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan kepada kami pada saat ini. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, supaya Engkau menyingkapkan kebenaran-kebenaran dalam firman-Mu, supaya kami semakin memahami, semakin mengalami dalamnya kasih Tuhan kepada kami sekalian. Dengan demikian, hidup kami akan semakin mencerminkan layaknya anak-anak Tuhan. Baharuilah hati dan pemikiran kami Tuhan. Kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi 2 September 2020. Berpikirlah sebelum mengeluarkan kata-kata. Saudara-saudaraku, mengawali renungan pagi ini, ada pertanyaan yang sangat sederhana bagi saudara-saudara. Berapa banyak kata-kata yang saudara-saudara keluarkan setiap hari? Sangat sederhana, tapi susah untuk dijawab ya. Karena tidak ada yang punya waktu untuk menghitung jumlah kata-kata yang diucapkan setiap hari. Dan pertanyaan yang kedua, untuk direnungkan secara pribadi. Dari sekian banyak kata yang terucap dari bibir kita setiap hari, seberapa banyak yang keluar untuk menyejukkan, membangun, dan bisa menginspirasi anggota keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seberapa banyak kata-kata yang keluar dari mulut kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara, seberapa banyak kata-kata yang terucap justru melukai hati orang-orang terdekat atau melukai hati orang-orang yang di sekitar kita. Seberapa banyak kata yang terucap yang memperlihatkan bahwa sebenarnya melalui kata-kata kita tergambar bahwa kita sesungguhnya adalah penentang Tuhan. Saudara-saudaraku, dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata kaum Hawa mengeluarkan sebanyak 16.215 kata per hari, sedangkan kaum Adam menggunakan rata-rata 15.669 kata setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang bisa dilihat dari karakter seorang yang menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus adalah melalui kata-katanya. Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Banyak orang Kristen yang ketika berada di luar area gereja tidak bisa menguasai mulutnya. Masih suka mengumpat, berkata-kata membicarakan kelemahan kekurangan orang lain, memaki, menghina, mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian dan lain-lain. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Dalam kegiatan kegerejaan pun bisa muncul hal-hal seperti ini. Pertanyaannya, sungguhkah kita muridnya Tuhan Yesus kalau kata-kata kita yang sebenarnya bisa dikendalikan justru sering melukai hati orang lain? Dalam Amsal 20 ayat 19 dikatakan, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Mulut kita bisa menjadi sangat punya kekuatan atau kuasa. Ada banyak orang yang beroleh kekuatan dan dibangkitkan semangat hidupnya akibat mendengarkan perkataan dari orang lain. Sebaliknya, ada pula yang menjadi terluka, hancur, frustasi, dan putus asa oleh karena terbunuh melalui perkataan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Lalu saudara-saudara, bagaimana seharusnya perkataan orang Kristen itu? Yang pertama, perkataan yang penuh kasih. Artinya, suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang. Sehingga orang lain mendengarnya dibangun, dikuatkan, dihibur, serta didorong ke arah yang lebih baik.
Karena itu, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Dan yang kedua, perkataan yang menyampaikan firman. Tertulis bahwa jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. 1 Petrus 4 ayat 11a. Ini bukan berarti kita menggurui atau sok pintar, tetapi perkataan-perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan, bermuatan kesaksian dan hal-hal yang membangun, yang menyejukkan, bersahabat, sehingga orang yang mendengarnya diberkati, dan orang lain bisa memuliakan Tuhan karena bisa terpengaruh baik melalui kata-kata kita yang menyejukkan hati. Saudara-saudaraku, kendalikanlah lidah saudara. Berpikirlah sebelum mengeluarkan kata-kata, karena setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita tidak mungkin akan bisa ditarik kembali. Dan melalui kata-kata, kita akan menggambarkan siapa diri kita sesungguhnya. Saudara-saudara, berkata-katalah yang baik, sebagaimana layaknya karakter murid Tuhan Yesus. Tuhan menolong kita, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa bagaimana kami untuk memiliki kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata yang kami dasarkan dari firman Tuhan. Supaya ketika kami berbicara dengan orang lain, orang merasa dibangun, orang merasa dikuatkan melalui perkataan-perkataan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya kehidupan kami selanjutnya tertata dengan baik dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.